Menurut saya memang harus adanya monitoring dan evaluasi daripada direktur mungkin ya Pak, adanya evaluasi yang rutin, yang lebih rutin, yang menunjang sehingga proses perencanaan daripada logistik farmasi ini bisa berjalan dengan baik. Demikian Pak. Yang hilang sinyal. Sehingga proses perencanaan itu kan ada variabelnya. Nah, variabel apa? Variabelnya apa ini aja? bisa berjalan dengan baik. Variabelnya apa aja? Variabel dari dari perencanaan itu. Ada yang misalnya perencanaan itu kan bergantung kepada level di pasien, misalnya untuk pasien yang dirawat inap, bergantung juga kepada perencanaan itu kan bergantungnya juga kan itu ada variabel-variabelnya. Nah, kira-kira apa gitu loh ya, maksudnya dari perencanaan itu yang apa namanya ya, dari perencanaan itu yang tidak optimal, tidak efektif atau tidak. Jadi terus kalau yang tidak efisien itu dari pengendaliannya itu kan, pengawasannya kan tadi kan dibilang ada monitoring. Iya Pak. Pengendalian itu berdasarkan apa indikatornya? Ada yang pakai buffer stok, ada yang pakai month stock, ya kan? Month stock itu stok per bulan, ada yang pakai turnover, itu untuk menilai efisiensi. Nah itu kan harus ada datanya bahwa ini budayanya nggak efisien nih, ya kan? Investasinya sudah banyak, tapi tidak efisien. Nah itu kan ada indikatornya dari ketahuan. Iya Pak. Izin saya coba menjawab Pak. Dari memang jumlah penyakit yang memang kadang berfluktuasi, jumlah penyakit atau model penyakit seperti sekarang, dari bor juga tuh, ya kan, dari bornya. Iya dong. Karena dengan pandemik sekarang juga ada berpengaruh bagaimana pandemik sekarang juga memang meresepkan resep yang ada. Dokter memang ini penelitiannya di Bunda kualitatif, Dokter Hesiano. Iya. Karena kualitatif itu jadi dia itu resep yang ada. Kuesionernya itu tadi. Seperti apakah sudah menerapkan teknik ABC, apakah planningnya, apakah itu paling begitu. Tapi kalau kuantitatif itu udah jelas ya kan? Ya, ini nggak pakai kuesioner kan? Enggak, dia pakai petunjuk, ada tetap Wawancara. Dan tetap ada petunjuknya dok, tetap ada petunjuk untuk bertanya, itu tetap ada guideline itu. Makanya mungkin Ibu Sari bisa menjelaskan yang tadi ditanyakan Dokter Herjen, variabelnya apa? Jawabnya karena ini penelitian kualitatif, ini loh guideline saya bertanya untuk stok ini, untuk planningnya, untuk tadi apa yang dipakai, metode DKN atau apa dan sebagainya gitu. itu nyawanya memang Gitu. Itu nyawanya memang di guideline-guideline itu. Nah baru informan 1, informan 2, informan 3 dan sebagainya. Jawabnya apa? Oke, silakan. Ya, seperti itu. Iya Pak. Iya dong. Jadi sebaiknya menurut saya ditampilkan itu metode ya, ditampilkan dan kita bisa melihat bahwa memang ada yang miss di situ, akhirnya membuat tidak efektif perencanaan kita tidak efektif. Jadi kan
jadi banyak stok out obatnya itu dan bisa dapat dari metode ABC tadi ABCP yang kita bisa lihat dari nilai indeks kreditnya nanti. Nah itu juga bisa dilihat. Nah, kalau untuk efisiensi kita bisa lihat dari dari pemakaiannya 2 bulan, bagaimana pemakaian yang lalu sebelumnya dibagi dengan stoknya. Nah itu namanya turnover obatnya. Terus dari dari stok stok fisik dibandingkan dengan stok yang administrasi. Kalau kita kan pakai sistem, di sistem itu sudah ada stoknya, tetapi harus ada stok fisiknya. Stok fisiknya itu apakah mereka itu pakai kartu stok berjalan nggak? Saya pikir sudah nggak berjalan lagi. Nah itu harus sebenarnya. Nah itu kan penemuan ya. Jadi harus dibandingkan stok fisik dengan stok di sistem gitu loh. Ada selisih nggak gitu. Nah juga yang expired date-nya, ya apa obat-obat yang expired date itu biasanya berapa lama kita melakukan stock opnam 3 bulan. Nah sebelum expired, diapain ya obatnya? Disuruhlah dokter-dokter itu misalnya untuk menghabiskan obat itu. Kalau nggak bisa diretur ke farmasi. Nah itu kan bagian dari satu perencanaan itu. Perencanaan yang efisien agar supaya investasi yang kita sudah banyak yang keluar itu tidak bisa bermanfaat gitu loh, itu maksudnya. Nah terus apa yang menjadi kendala di penemuannya di kredit ini apa? Nah supaya kita tuh bisa ini karena nggak efisien. Di mana nggak letak efisiennya? di sini. Nah itu bisa kita cara manajemen aplikasi manajerialnya yang harus kita lakukan adalah ini sarannya apa? Ini gitu. Jadi saya bisa tahu berarti di sini nih yang ada dari penelitian ini gitu loh. Berdasarkan tadi tuh. Jadi harus lebih bagus menurut saya ditampilkan itu datanya yang tinggal minta data aja ABCP-nya ya kan ABCP-nya sama ininya sama pemakaian sebulan manstoknya berapa, turnovernya berapa, itu pasti ada dia minta. Nah dia udah hitung, kita selalu minta sama dia. Jadi itu mau menilai kita efisien nggak, dana kita yang kita sudah investasikan kita efisien nggak gitu. Banyak obat yang kalau yang dari yang sistem ABC itu kan kita bisa lihat misalnya obat ini fast moving atau tidak, atau middle moving gitu ya. Yang fast moving itu yang seperti apa gitu. Kan sistem ABC sama PEN itu kan sistem vital, esensial, non esensial. Yang vital kan obat-obat obat life saving harus disediakan kan, mau nggak mau itu memang kita uji di situ. Nah itu perencanaannya di situ. Baik. Itu menurut saya ada yang kita bisa dapat dari penelitian yang besar ini. Itu aja menurut saya. Baik dok. Ya. Heriano, tolong nanti Gultom ditambahkan tadi ya yang ditanyakan oleh Dokter Ano, ditambahkan lagi betul tadi ada turnover dan sebagainya. Mungkin bisa nanti saya masih ada waktu dikit ditanyakan saja untuk menambah ke istilahnya kenapa sih meneliti ini di rumah sakit ini, itu bisa untuk latar belakang ya. Itu baik dari itu. Jadi di situ. Oke. Kalau tidak ada lagi Eskiano langsung Dokter Yuli Prapanca, salam dok. Baik, Bu, terima kasih Bu. Bu, tambahannya karena ini sangat Sebenarnya diskusi dari banyak ya dengan Dokter Sari masukannya itu. Ya, semoga kaitannya dengan ujian ini memang saya juga tertarik dengan Dr. Molikiano tadi yang tentang penajaman di masalah ya, memang di Sari memang rumusan masalahnya itu supaya lebih terlihat, karena di situ sampai ada 7 poin ya, tentang gudang, tentang ini ya. Karena fokusnya waktu itu sebenarnya ke perencanaan, jadi mungkin lebih dilihat ke arah
proses perencanaan di instalasi farmasi permasalahannya ya, jadi lebih ke situ mungkin ini pilih aja dari 7 itu banyak sekali pilih satu atau dua yang memang ada kaitannya dengan proses perencanaan gitu ya, jadi supaya lebih terlihat Ya. penelitian memang di perencanaan gitu ya. Terus yang kedua memang pendekatan Tersari ya memang pendekatan Kualitatif. farmasi ya, kualitatif oleh pendekatan instalasi farmasi oleh orang bukan farmasi gitu kira-kira ya. jadi melihat farmasi tapi oleh orang bukan farmasi gitu. Jadi memang apa istilahnya masih ada apa ya, paralaks sedikitnya masih ada Ya, Pak. sampai detail ya, sehingga lebih melihat ke arah sudut pandang yang lebih makro aja gitu ya. Ya, memang Cuman kemarin kita tetap juga aja karena ini ya penelitian tentang perencanaan kan kalau dilihat dari tujuan gitu ya, dari tujuannya terus nanti simpulkan apa yang didapat oleh Dr. Sari dari setelah melakukan penilaian tentang input, proses, output dari satu perencanaan di Rumah Sakit Bunda Alia gitu kan. Secara keseluruhan dilihat sebagai seperti apa gitu Dr. Sari. Kalau dikaitkan dengan tujuannya kan memang mau melihat input, proses, output. Apa sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Rencananya udah baik-baik aja gitu, cuman belum sampai ke tingkat sempurna mungkin kali gitu ya. Atau seperti apa gitu. Jadi hasil penelitian Dr. Sari kalau di kesimpulannya itu kira-kira apa tuh dari yang dilihat dalam perencanaan ini ya. langsung Tanpa aja melihat dijawab. detail satu-satu ya, kalau gudangnya kurang, ininya kurang ya di mana aja juga ada yang kurang ya. Iya. Tapi secara keseluruhan apa jawaban kesimpulan dari penelitian Dr. Sari tentang perencanaan di rumah sakit ini? Silakan Dr. Sari. Eh, Seperti tadi yang saya sampaikan, Pak, bahwa memang yang sangat terlihat sekali memang kalau SDM memang tidak ada masalah. Yang kedua mungkin dari gedungnya yang memang perlu ada Dari ininya Dr. Sari, saya lebih senang Dr. Sari cerita tentang perencanaannya aja. Kan perencanaan itu ada prosesnya mulai dari langkah persiapannya atau timnya, perencanaannya aja. Kalau itu kan udah hasil atau output atau bahkan outcome dari perencanaan mungkin ya, bahwa ini kurang dan seterusnya. Jadi sesungguhnya proses perencanaan di rumah sakit itu sudah dilakukan seperti apa atau apa gitu. Sudah cukup baik atau memang tidak ada proses perencanaan, pokoknya ya sambil jalan aja. Atau kalau yang itu tadi memang kekurangan itu selalu ada tuh ya, bahwa ada kurang di sini dan seterusnya. Secara keseluruhan aja tentang perencanaannya itu, ya. Kan karena penelitiannya tentang perencanaan. Bisa dikomentari nggak perencanaannya? Kan yang diikuti Dr. Sari itu kan perencanaan mulai dari mungkin langkahnya, dokumennya dan sebagainya. Inputnya kan tadi ada Perencanaan mereka input. sudah Mainnya gitu. mengikuti tentuan gitu ya, standar perencanaan yang baik gitu. Bahwa ada meleset di sana sini yaitu apa normal-normal aja gitu. Gimana Dr. Sari? Lihat. Kan kalau perencanaan udah tahu urut-urutannya tuh kan? Ya, Bisa dikasih masalah dan seterusnya. Silakan Dr. Sari. Ya, saya coba menjawab Pak, bahwa perencanaan itu memang suatu harus memang terkoordinir secara disiplin dan memang harus berkesinambungan. Di dalamnya itu memang harusnya ada suatu tim yang memang solid, adanya suatu tim yang solid, struktur yang memang sudah struktur yang memang masing-masing tupoksinya harus berjalan, bahwa ada masukan yang dari direktur dari mulai atas sampai ke bawah staf-staf itu memang harus adanya suatu pertemuan yang rutin sehingga perencanaan ini bisa berjalan dengan baik. Gitu Pak. Jadi kalau di kesimpulan kalau melihat sebenarnya secara keseluruhan perencanaan di sini sebenarnya sudah berjalan gitu ya dengan baik, sedang ngikuti kan hasil penelitian kan boleh aja tentu hasilnya baik gitu ya, atau kurang baik itu kan mungkin aja nggak selalu harus nggak baik kan hasil kesimpulan kita ya, bahwa ada kekurangan di sana sini ya
melazim terjadi ya gitu. Kesimpulan itu Dr. Sari. Ya, sehingga orang kalian nggak tanya-tanya nanti ini Dr. Sari mau bilang kita perencanaannya jelek atau hasil meneliti sekian lama ini nyimpulinnya apa nih, penelitian kita buruk atau kan pilihannya cuman sempurna, bagus ya, gitu kan, baik, standar atau masih kurang gitu ya. Jadi bagaimana nih kalau kita lihat secara keseluruhan kan, misalnya kalau 100% perencanaan apa ini sudah 80%, 20% apa bahkan lebih dari itu gitu maksudnya ini Dr. Sari. Jadi setelah diteliti menyimpulkan seperti itu. Kalau enggak nanti dia ngambang aja nanti. Masuk dengan masalah, keluarnya masalah juga. Simpulannya tetap gudang juga yang ini. Ya. Jadi saran saya di kesimpulan maupun karena tujuannya ingin tahu proses perencanaan, kesimpulan bisa disimpulkan ya bahwa memang perencanaan mereka sudah ada berjalan baik, misalnya kekurangannya di dalam proses perencanaan, langkah apa yang masih belum, misalnya belum didukung data, misalnya apakah belum melakukan penjajakan tadi, belum ada rapat-rapat rutin dengan dokter misalnya dengan apa ya perencanaannya itu ya. Tapi secara keseluruhan overall kata orang bahwa instalasi farmasi sudah melakukan perencanaan seperti apa yang mestinya dilakukan gitu. Atau sebaliknya perencanaan yang belum memang dilakukan gitu. Saya sampai kesimpulan belakang masih belum lihat Dr. Sari mau bilang bahwa rencananya bagus apa enggak sih sebenarnya gitu ya. Kalau bagus ya bilang bagus berdasarkan apa yang udah ditemukan itu ya, temuan-temuannya apa gitu. Ya itu aja yang saya pikir untuk sehingga hasil penelitian bisa terlihat di ini dan kaitannya nanti dengan saran. Kalau sarannya nanti seperti misalnya kaitannya dengan menyediakan gudang dan sebagainya, itu jadi luas sekali. Itu bukan perencanaan instalasi farmasi lagi gitu, karena rumah sakit tuh. Kan instalasi farmasi tentu hal-hal yang terkait dengan skop instalasi farmasi ya aja gitu ya. Ya walaupun gudang memang itu peruntukannya buat instalasi farmasi ya, tapi tentunya yang rutin dilakukan instalasi farmasi kan nggak sampai perencanaan gudang, saya pikir begitu ya. Lebih banyak juga hal-hal perencanaan kebutuhan obat. Nah itu yang dipertanyakan tadi, obat apa yang direncanakan, kan sekarang udah ada sistem elektronik juga ya, seperti itu. Ya, jadi di kesimpulan dan saran disesuaikan aja dengan ini ya. Saya rasa itu aja Bu Cecil. Ya, intinya kita menangkap dari Pak Yuli penelitian tentang perencanaan itu seperti apa sih akhirnya, kesimpulan tentang perencanaan di Dahlia gitu ya. Supaya kita juga bacanya juga jadi dapat tambahan pencerahan gitu, lebih tahu bahwa bagus gitu. Ya mungkin ada yang kurang dijadikan masukan. Makasih Bu Cecil, itu aja. Terima kasih Pak Yuli masukannya. Jadi masukan dari Pak Yuli tadi tidak terlepas juga dari hasil penelitian Ibu. Pendapat informan itu apa yang kurang benar di instalasi farmasi itu. Stok dan sebagainya tadi ya. Untuk perencanaan orangnya cukup tidak, terus sarana prasarananya ada, SOP formularium tidak dan sebagainya, dokter dikasih tidak semuanya gitu ya, karena di rumah sakit yang ini harusnya tertib, tidak boleh pakai obat lain, kan itu sudah didiskusikan. Itu saja, oke ya. Nah selanjutnya kalau saya cuma gini, karena tadi untuk konsistensi saja, di tujuan tadi menganalisis saja ya Dokter Sari, jangan mengetahui, menganalisis, karena ada di pertanyaan atau untuk apa kan tadi analisis. Baik. Jadi konsisten saja itu. In general sudah bagus, ada informan 1, informan 2 dan sebagainya, itu memang harus demikian. Kesimpulan saya rasa cukup untuk ujian ini dan sebagainya. Nah untuk itu Mbak Tika ya sebagai host ya. Mbak Tika atau Mbak Belda? Iya Bu, saya Mbak Tika. Oke, di waiting lagi. Saya mau diskusi dengan Pak Yuli sama
sama Dokter Heskiano. Oh, nggak ada kedengarannya. Udah. Mantap kita. Enggak, hanya yang terakhir aja. Kamu pastiin aja ini bagus apa enggak atau enggak gitu. Dikit aja kalau bagus jawab. Oh, kerekam semuanya. Ini rekam aja video tadi punya aku. Kamu enggak banyak pertanyaan-pertanyaan enggak ngerti aku. Aku semua pencatan ya. Enggak, aku video punya kamu aja ini. Oh iya. Iya. Thank you Alin ya. Lu punyamu di mana? Punya aku banyak. Tadi ada gini aja Lin, sebentar nanti kita langsung review aja mana yang kakak ingat tadi. Iya. Ya, itu aja. Mumpung lagi Pertanyaan. Lu berdoa Lin. Udah lama. Aku bilang kakak saya ada Pak. Nah, Itu mudahan. kasihan banget ya tuh Lin. Hah? Pak Yuli itu kasihan banget. Iya. Oke. Selamat Ibu Sari Manulong sudah lulus menjadi Magister Kesehatan Masyarakat dengan Mars. syarat masukan dari Dr. Heskiano di latar belakang harus diperbaiki. Dan juga dari Pak Yuli Prapanca, apa sih perencanaan tadi realnya nanti gitu ya. Baik, nah, kalau saya kan tidak sulit cuma mengganti mengetahui menjadi menganalisis dan sebagainya. Oke, selamat kalau gitu. Mengingat waktu sudah jam 8, nanti Pak Yuli masih ujian lagi. Saya rasa saya akhirin ujian ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Heskiano Utop yang telah berkenan menguji sidang tesis, dan Pak Yuli sebagai pembimbing penguji yang intinya memberi masukan, dan juga untuk lancarnya pelaksanaan ini host Mbak Deja, Pak Diki, dan mungkin Mbak Tika, semua Mbak Tika jelas itu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Makasih Dr. Heskiano. Makasih Pak Yuli. Salam sehat. Salam sehat. Sama Bu Sari. Sehat, sukses. Amin. Amin. Yo. Makasih ya. Tika. Ya, sama-sama. Puji Tuhan. Ini gua nggak dikasih ini. Hah?